Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil. Pemirsa dan pendengar Hajat TV dan Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan afiat, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di dalam memegang sunnah Rasulullah SAW, selalu bersemangat untuk menuntut ilmu agama sebagai modal untuk mencapai kebahagiaan kita di dunia pun di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan dalam hadisnya, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang inginkan baginya kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, kebaikan apapun saja bentuknya, Allah jadikan dia paham tentang agama ini. Di hari yang penuh berkah ini, tak lupa pula kita selalu memperbanyak untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, atau untuk Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dimudahkan Allah untuk lanjutkan pembahasan kita tentang sejarah atau tarikh Islami, sejarah Islam, yang mana masih berkisar tentang kelanjutan dari kekuasaan di masa khilafah Bani Umayyah. Pada pembahasan lalu kita telah membahas salah seorang ulama yang sangat terkenal di masa Bani Umayyah yang memberikan selalu masukan-masukan kepada penguasa, itu Imam Az-Zuhri, ya, yang telah kita jelaskan sekilas tentang kehidupan beliau dan juga pujian ulama pada beliau. Namun kita akan saksikan ini adalah kelanjutan dari kelemahan-kelemahan mulai muncul di kekuasaan Bani Umayyah adalah yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah pada berikutnya. Yaitu kelanjutan kekuasaan dilanjutkan oleh generasi keempat, ya, generasi keempat dari generasi ataupun silsilah keturunan daripada Bani Umayyah ini, yang mana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama berkuasa adalah dari kalangan Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian dilanjutkan oleh anak beliau Yazid bin Muawiyah. Kemudian setelah itu adalah Muawiyah bin Yazid. Ini keturunan dari Muawiyah bin Sufyan. Setelah itu pindah kekuasaan kepada Bani Al-Marwan, yaitu Marwan bin Hakam. Ini khalifah yang keempat, Marwan bin Hakam. Kemudian yang kelima adalah anak dari Marwan ini, Abdul Malik bin Marwan. Jadi Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, ini generasi yang keduanya setelah tadi Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid. Kemudian kekuasaan berpindah kepada Ali Marwan, yaitu Marwan bin Hakam. Setelah itu dan juga anaknya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Nah, setelah itu generasi ketiganya adalah anak-anak dari Abdul Malik dan yang segenerasi dengan anak-anaknya, yaitu setelah Abdul Malik, itu penguasa setelah Abdul Malik adalah Al-Walid bin Abdul Malik, Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik. Jadi ada sekitar 5 daripada anak Abdul Malik ini yang menjadi raja. Ya, semuanya 6 yang diselingi oleh Umar bin Abdul Aziz, yaitu anak dari pamannya Abdul Malik. Ya. Nah, ini kekuasaan ini. Setelah itu pindahlah kekuasaan kepada generasi berikutnya. Kelanjutannya itu keempat, yaitu Walid bin Yazid. Walid bin Yazid, ya, bin Abdul Malik. Nah, ini sudah keturunan lagi, di bawah lagi. Jadi pertama generasi adalah Muawiyah dan cucunya, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah dan Muawiyah bin Yazid. Selesai pindah kekuasaan kepada Marwan bin Hakam. Dari Marwan bin Hakam turun ke anaknya itu Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini generasi kedua, Marwan dan tingkat kedua, Marwan dan Abdul Malik bin Marwan. Setelah Abdul Malik bin Marwan turun ke anaknya, yaitu ada sekitar 5 yang tadi yang kita sebutkan, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, ini anak pamannya, kemudian Hisham bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik. Nah, Yazid, sudah Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik. Hisham ini setelah itu Yazid yang saudaranya sebelumnya yang menjadikan sebelum Hisham, yaitu Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik. Yang Yazid ini menunjuk anaknya menjadi penggantinya setelah Hisham, setelah saudaranya. Di mana waktu Sulaiman mangkat itu menunjuk Umar bin Abdul Aziz sama Yazid bin Abdul Malik. Setelah Umar bin Aziz berkuasa, dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Kemudian Yazid bin Abdul Malik melanjutkan lagi pesannya untuk menunjuk khilafah berikutnya, itu saudaranya Hisham, kemudian anaknya Yazid bin kemudian anaknya Walid bin Yazid. Anaknya Walid bin Yazid. Jadi setelah itu, setelah Yazid ini, setelah Walid bin Yazid,
Nah, di sini mulai goncang kekuasaan Bani Umayyah ini, terjadi perebutan kuasa di antara anak-anak daripada keluarga Bani Umayyah. Jadi di sini mulai jadi setelah setelah Walid bin Yazid. Setelah Walid bin Yazid datanglah yaitu setelah itu Yazid bin Walid. Walid anak dari yang pertama setelah Abdul Malik bin Marwan, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Walid bin Abdul Malik. Kemudian anaknya itu namanya Yazid. Jadi anaknya lagi. Yang sebenarnya juga anak paman sebelum itu Al-Walid bin Yazid. Jadi ini kekuasaan pindah ke generasi yang terakhir dari anak-anak dari cucu-cucu dari Abdul Malik, cucu dari Abdul Malik, ya. Yang Abdul Malik punya anak yang banyak berkuasa, Al-Walid, kemudian Sulaiman, kemudian setelah itu Umar bin Aziz, kemudian anaknya lagi yaitu Yazid, kemudian Hisham, ya. Hisham bin Abdul Malik. Setelah itu pindah ke cucunya Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, kemudian cucu lagi yaitu Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Nah, ini kemudian Ibrahim bin Walid, saudara dari Yazid, kemudian baru pindah kepada saudara dari Abdul Malik, yaitu bin Muhammad bin Marwan bin Hakam, yaitu Marwan bin Hakam. Ini yang terakhir kekuasaan dari kerajaan ini. Kita akan coba melihat bagaimana perkembangan setelah Hisham bin Abdul Malik, ini akhir dari anak Abdul Malik bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, ya. Nah, setelah itu cucunya, ya, yaitu Walid bin Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Nah, Al-Walid ini itu yang berkuasa sebelum adalah pamannya Hisham bin Abdul Malik. Nah, Hisham bin Abdul Malik ini di masa kekuasaannya dia berencana untuk membatalkan penunjukan dari saudaranya yaitu Yazid terhadap anaknya setelah mangkatnya Hisham nantinya. Kita Yazid bin Abdul Malik berwasiat menjadi raja setelahnya saudaranya Hisham. Setelah Hisham mangkat baru anaknya itu Yazid. Walid bin Yazid. Al-Walid bin Yazid. Namun Hisham setelah berkuasa berencana untuk melengsarkan atau memecatlah putra mahkota yang telah ditunjuk oleh saudaranya Yazid bin Abdul Malik. Nah, ini menyebabkan kegaduhan sedikit di keluarga Bani Umayyah. Dan ini yang berefek kepada kelanjutan kekuasaan Bani Umayyah. Kita sebutkan dulu biografi Al-Walid. Ini adalah generasi mana kita sebut generasi keempat dari silsilah penguasa dari Bani Umayyah. Itu Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Ya, Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Al-Walid ini dilahirkan, ya, namanya adalah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam Abul Abbas Al-Umawi Ad-Dimashqi. Dia diangkat menjadi khalifah setelah pamannya Tobaan Hisham bin Abdul Malik, ya, Hisham bin Abdul Malik. Itu 10 hari setelah pamannya wafat. Kemudian dia adalah seorang anak raja sebelumnya, ya. Kemudian di masa mudanya lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang berfaedah. Sehingga ini yang menyebabkan kebijakan Hisham melihat kondisi lebih banyak berhura-huranya Al-Walid bin Yazid ini dalam masa mudanya, maka Hisham mencemaskan kekuasaan Bani Umayyah dan dia berencana mewasiatkan pemerintah setelah Hisham itu anaknya Maslamah. Akan tetapi itu tidak jadi. Ya. Kemudian karena demikian kondisinya, namun setelah dia berkuasa, dia melakukan sebuah politik yang berbeda lagi dari persangkaan pamannya. Ya. Walaupun sebelumnya dapat dia dijauhkan dari kekuasaan oleh pamannya karena dia terlalu mengikuti kehidupan yang sifatnya hura-hura. Nah, setelah dia berkuasa, karena dengan Al-Walid ini melakukan yaitu semacam perombakan dari sistem pembagian atau anggaran negara untuk gaji-gaji para karyawan, pada gaji para pejabat negara dan juga rakyatnya, sehingga dia memberikan pemberian yang sangat mudah, longgar sekali, pemberian yang banyak, ya, sehingga karena harta-harta yang banyak di dalam kekayaan negara yang besar waktu itu, maka dia banyak melakukan amalan kebaikan sehingga dia terkenal sebagai Yazid yang dikenal dengan Yazid yang mulia, ya. Sehingga dia membantu banyak masyarakatnya, ya, sebenarnya juga membantu pelayan bagi orang-orang yang di Pati Jompo gitu, ya.
ataupun orang-orang buta, itu sebenarnya yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu menyediakan rumah-rumah penginapan mereka, pelayanan. Ya, kalau di kita sekarang seperti orang yang berkebutuhan khusus itu, ya, diberikan pelayan-pelayan, dibuatkan rumah-rumah buat mereka, kemudian disediakan pelayan bagi mereka. Kemudian ya, dia banyak melontarkan pemberian-pemberian kepada masyarakatnya. Tetapi walaupun dia memiliki politik demikian, hanya dari sisi ini saja dia melakukan pembaharuan, yaitu menaikkan gaji, anggaran gaji bagi para pejabat negara, dan juga pemberian kepada masyarakat, pelayan-pelayan pada masyarakat. Tetapi di sisi lain itu terjadinya semacam clash antara dia dengan anak pamannya Hisham bin Al-Malik. Nah, ini yang menyebabkan mulai adanya persaingan, dan akhirnya menyebabkan itu semakin meruncing, ya. Kemudian dengan kondisi demikian pun menyebabkan juga adanya kekuatan politik lain memanfaatkan kondisi yang lagi sedang tidak kondusif itu, yaitu dari keluarga Ahlul Bait, itu keturunan Abdullah bin Abbas. Itu ada di sana Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, juga semacam melihat kondisi, memanfaatkan kondisi itu untuk mencari kekuatan politik, ya, karena Bani Umayyah telah lemah dalam mengendalikan umat secara keseluruhan, terutama ya dari kondusifnya suasana politik. Walaupun di sisi ekonomi mereka mensejahterakan masyarakat. Kemudian karena Al-Walid ini melakukan semacam juga manuver mengucilkan dari anak paman Hisham bin Malik ini, maka ada lagi keluarga dari Bani Umayyah yang lain, yaitu anak dari Al-Walid bin Abdul Malik, namanya Yazid juga. Ini senama dengan ayah dari Al-Walid yang sudah berkuasa, yaitu Al-Walid yang bin Yazid bin Abdul Malik yang berkuasa. Kemudian juga ada yang berupaya menjatuhkan, yaitu merebut kekuasaan, yaitu Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik ini. Nah, ketika itu para keluarga Bani Umayyah melihat kondisi yang sangat mengkhawatirkan, sehingga melihat akan mulai rontoknya atau runtuhnya kekuasaan mereka. Berusahalah mereka untuk mengendalikan situasi, ya, tetapi tidak mampu, ya. Ini yang membuat tadi kita sebutkan Abbas bin Al-Walid bin Abdul Malik ila ta'bir an dirakihi al-amik. Ini ada seorang keluarga dari anak daripada Al-Walid bin Abdul Malik, yang itu anak pertama dari Abdul Malik yang berkuasa. Dia ada Yazid bin Abdul Malik, ada Yazid bin Walid bin Abdul Malik, kemudian ada Abbas bin Walid bin Abdul Malik. Nah, dia menasihatkan, ya Bani Marwan, inni azunullah qad adzina fi halakikum. Dia kena melihat itu, dia nasihati semua keluarga-keluarganya, saya melihat, wahai anak keturunan Marwan, ya, sungguhnya saya sudah melihat Allah telah menggambarkan akan hilangnya kekuasaan kalian, akan hancurnya kalian. Taib. Kemudian Yazid bin Walid, ya, ini namanya kebalikan, yang berkuasa namanya Al-Walid bin Yazid bin Malik. Nah, yang berusaha mengkudeta kekuasaannya yaitu anak pamannya, itu Yazid bin Walid. Nah, kalau yang berkuasa Al-Walid bin Yazid, namanya mirip gitu ya. Nah, yang berusaha merebut adalah Yazid bin Abdul Malik bin Walid. Yazid bin Walid Al-Walid, yang berkuasa adalah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Nah, ini anak pamannya lah gitu, sama anak pamannya. Nah, kemudian yang berakhir kepada turunnya kekuasaan, ya, kekuasaan dari Al-Walid bin Yazid bin Malik ini akhirnya turun, dan berkuasalah yaitu anak pamannya yang berusaha mengendalikan kondisi yaitu Yazid bin Al-Walid bin Walid bin Abdul Malik. Nah, kemudian, juga disebutkan oleh para ulama, seperti Ibnu Katsir dan beberapa ulama yang menyebutkan, Ibnu Athir juga, dan juga Ibnu Khaldun dalam sejarahnya menjelaskan bahwa awal-awal ini juga timbulnya macam pemikiran-pemikiran di mana penguasa mulai agak condong menjadikan para orang-orang pemikiran yang menjauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti
Ghilan Dimashqi, kemudian juga Amr bin Ubaid tokoh Mu'tazilah. Kemudian yang berakhir nanti yang mana pejabat-pejabat negara sudah memberikan peluang kepada tokoh-tokoh al-bidah untuk berbicara dengan masyarakat. Sehingga ini melemahkan kita tahu Mu'tazilah itu adalah sangat anti dengan istilahnya mereka membolehkan mengkudeta. Yang disebut dengan istilah mereka adalah al-adl, atau amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu usul Mu'tazilah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, yang maksud oleh mereka amar ma'ruf nahi munkar adalah bolehnya mengkudeta pemimpin yang zalim. Nah, itu salah satu akidah Mu'tazilah. Nah, inilah karena menyebarnya itu akhirnya disinilah mulai ada upaya-upaya untuk melemahkan kekuasaan oleh orang-orang yang mungkin melihat dengan niat baik untuk memperbaiki kondisi kaum muslimin, tetapi itu menyalahi tuntunan dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menegaskan bagaimanapun terjadi kemungkaran kita tetap berusaha untuk menasihati pemimpin dan bekerjasama dengan mereka dulu mengendalikan kondisi negara ataupun keadaan bangsa. Nah, setelah tadi Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik turun, naiklah anak pamannya yaitu Yazid ibn Walid bin Abdul Malik. Nah, namanya adalah Yazid bin Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Amirul Mu'minin bu'i'alau bil khilafah fi badil amr. Ini dia dibaiat dengan khilafah pada tahun 126 Hijriah. Ya, kalau yang sebelumnya itu hanya berkuasa sekitar 6 bulan saja, itu dari syarat yaitu 125 Hijriah sampai 126 Hijriah, ya, hanya sekitar akhir-akhir dari kekuasaan tahun-tahun 125 Hijriah sampai 126 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh anak pamannya yaitu Yazid ibn al-Walid bin Abdul Malik, itu juga pada tahun Jumadil Akhirah, di awal-awal. Kalau ini adalah sekitar bulan 5 ya dari atau bulan 6 tahun Hijriahnya, 126 Hijriah. Kemudian dia ini Azhar Yazid As-Salis, Yazid yang ketiga ini, ya, tentang Yazid bin Abdul Malik ini sebetulnya ini Yazid yang keempat, karena sana ada Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, Yazid Muawiyah, ya. Ini Yazid yang ketiga dari penguasa Bani Umayyah yang bernama Yazid. Ada Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid. Setelah Muawiyah Yazid adalah Marwan bin Hakam, ya, itu ada Yazid anak Muawiyah, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian dari anak Abdul Malik ada namanya Yazid bin Abdul Malik. Ini Yazid yang kedua. Kemudian ada lagi cucu dari Abdul Malik, itu Yazid bin Walid. Nah, ini Yazid yang ketiga dari nama penguasa Bani Umayyah. Kemudian ya, di mana dia mencontohkan, berusaha mengembalikan bagaimana watasyabai Umar bin Aziz, berusaha mencontoh bagaimana meniru Umar bin Abdul Aziz dalam ketakwaannya. Dia juga seorang yang soleh gitu ya, seorang yang soleh, Yazid bin Walid bin Abdul Malik ini. Tetapi dinamakan dengan Yazid An-Naqis. Kenapa Yazid An-Naqis? Karena dia mengembalikan kembali penyederhanaan terhadap gaji-gaji yang dinaikkan oleh Al-Walid bin Yazid yang sebelumnya, yang dia berusaha untuk mengembalikan normal. Jadi dia menurunkan gaji-gaji dan memotong kembali kelebihan-kelebihan ataupun yang terlalu berlebihan dilihat oleh dia dalam gaji-gaji para pejabat negara saat itu. Sehingga disebut dengan Al-Walid bin Naqis, karena dia mengurangi tunjangan-tunjangan ya bagi pejabat-pejabat negara. Baik, yang ditambah oleh Yazid yang kedua itu orang tua dari Al-Walid bin Yazid. Kemudian mu'taqidan bi annahu murtafi'ah, karena alasannya adalah terlalu tinggi, ya. Kemudian juga melihat bahwa kas negara mulai agak menipis. Kemudian dia kembalilah ke gaji semua pejabat negara oleh Yazid ibni Walid bin Abdul Malik ini, yaitu sebagaimana yang diletakkan pada masa Hisham bin Abdul Malik. Sebenarnya di masa Hisham bin Abdul Malik. Nah. Kemudian
kembalilah secara umum ya di masa pemerintahan Yazid yang ketiga ini, Yazid al-Naqis ini masih ada ketenangan, tapi ada juga di sana sini terjadi gejolak-gejolak yang berusaha untuk menggoyang kekuasaan ya. Nah, kemudian di antaranya adalah ketika terjadi perebutan itu, tentu keluarga yang dari Al-Walid bin Yazid yang sebelumnya, anak Yazid bin Abdul Malik dengan keluarga-keluarga mereka juga tidak menerima dengan dijatuhkannya kekuasaan saudara-saudaranya yang kembali dikuasai oleh anak paman mereka itu Yazid bin Abdul Malik ini. Maka ini ada redud fi'il, ada semacam penentangan. Nah, ini yang menyebabkan kembali terjadinya persaingan-persaingan di dalam kekuasaan Bani Umayyah ini. Jadi, menyebabkan kegaduhan di dalam keluarga penguasa. Itulah sifat umumnya. Nah, jadi tidak semua keluarga Bani Umayyah yang juga cukup loyal kepada Yazid bin Walid ini. Ya. Karena dia yang melakukan pertama ya, semenjak dari pemerintahan Marwan bin Hakam tidak pernah terjadi semacam perebutan menjatuhkan penguasa yang ada kecuali di masa dia. Sehingga banyak ini orang-orang yang dari senior-senior Bani Umayyah tidak menerima juga sikap dari Yazid bin Walid ini. Baik. Kemudian terjadi penentang-penentang sebagai hadis yang kuat. Akhirnya anak ada namanya Sulaiman bin Hisham yang ditahan oleh Al-Walid bin Yazid, anak pamannya sebelumnya, karena kita sebutkan ketika Hisham ingin memecat dari Al-Walid bin Yazid ini sehingga berbalas dendam setelah dia berkuasa ya, menangkap sebagian anak-anaknya. Dan akhirnya semakin terjadi semacam keperpihakan kepada sebuah kelompok dan kelompok-kelompok yang lainnya. Hal itu menyebutkan lagi termakin goncangnya kekuasaan di Bani Umayyah. Kemudian di sana juga ada namanya Marwan bin Muhammad bin Hakam, ya. Saudara dari Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Ini dia juga seorang pejuang di Azerbaijan, di Armenia. Dia memimpin pasukan kaum muslimin di sana. Nah, dia juga mulai melakukan semacam manuver-manuver politik yang pada akhirnya dialah nanti setelah itu meninggal pula lah Yazid bin Walid bin Abdul Malik meninggal, yang digantikan oleh saudaranya yaitu yang bernama Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Nah, setelah itu berkuasalah meninggal pula itu, dilanjutkan setelah meninggal dia mendengar meninggalnya Ibrahim bin Walid ini, maka Marwan bin Muhammad Marwan bin Hakam ini mengajak orang untuk membayar dirinya. Nah, inilah kisah terakhir dari dia berkuasa selama hampir 5 tahun ya, Marwan bin Muhammad ini. Kalau penguasa-penguasa sebelumnya seperti Al-Walid bin Yazid, kemudian Yazid bin Walid, kemudian Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, itu hanya sangat sebentar, ada 6 bulan ya, hanya berkuasa. Banyak kekuasaan mereka sangat sebentar. Yang terakhir yang lama itu adalah yang di tangannya berakhir kekuasaan Bani Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad bin Wan bin Hakam yang memerintah pada tahun 127 Hijriah sampai 130 Hijriah. Ini namanya adalah Marwan bin Muhammad bin Wan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah Al-Quraisy, Abu Abdul Malik. Ini adalah akhir dari Khalifah Bani Umayyah. Dia dibaiat dengan khilafah setelah meninggalnya yaitu wafatnya Yazid yang ketiga. Kemudian
dia berusaha merebut kekuasaan juga dari Ibrahim bin Walid, saudara dari Yazid bin Walid. Kemudian akhirnya dia dapat menguasai kondisi politik pada bulan Safar tahun 127 Hijriah. Nah, kemudian dia dikenal dengan Abi Marwan Al-Ja'di karena dia itu belajar punya guru namanya Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham ini adalah tokoh munculnya paham Jahmiyah. Nah, ini kita lihat bahwa ketika tokoh-tokoh terakhir daripada Bani Umayyah ini lebih banyak sudah menyimpang dari sisi akidah mereka, terutama yaitu belajar kepada tokoh-tokoh al-bidah seperti Ja'd bin Dirham ini. Nah, Marwan bin Hakam ini terkenal orang yang sangat sabar. Dia dalam berjihad yasilu sair bisair fi muharabatil kharijin alaihi. Dia juga berusaha bagaimana mengendalikan suasana politik yang dihadapinya, karena di berbagai daerah-daerah Islam saat itu terjadi gejolak-gejolak saling pembelaan terhadap loyalitas penguasa yang sebelumnya yang dijatuhkan. Kemudian dia terkenal yu'tabar Marwan ats-tsani min furasin Bani Umayyah wa syaja'anihim. Ya, dan juga terkenallah Marwan bin Muhammad ini dengan yaitu sebagai ahli tangkas kekudaan dan pemberani dari Bani Umayyah. Ya. Dan juga dia orang yang sangat tamatta' bihi min iqdamil wa sadadir ra'i, sangat pintar dalam berpikir. Tetapi kondisi politik ya saat itu karena banyak sekali ada kaum Khawarij yang juga berupaya merorong kekuasaan di berbagai daerah. Ada lagi juga Bani Abbasiyah yang juga berupaya membuat kekuatan politik baru. Ya, kemudian juga di samping juga dalam keluarga Bani Umayyah terjadi semacam kisruh di dalam suasana politik. Ya. Kemudian hal-hal yang menyebutkan lemahnya, tadi kita sebutkan itu yang menyebutkan lemahnya banyak di sana sini, yaitu semacam mulai muncul kekuatan-kekuatan politik yang ingin merebut kekuasaan yang ada. Kemudian kondisi politik di masa Marwan bin Hakam ini adalah ketika terbunuhnya Walid Ats-Tsani, yaitu terjadilah semacam kisruh-kisruh di dalam antara keluarga Bani ini. Secara tabi'i, secara natural ini menyebabkan saling sikut di antara cucu-cucu dari Abdul Malik dalam merebut kawasan ini. Nah, ini menyebabkan kelemahan-kelemahan di penguasa sehingga mereka lagi sibuk dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internal mereka, dan tentu dengan hal itu akan lalai dari memperhatikan kondisi negara yang lagi sedang butuh juga kepada perhatian pemimpin, terutama juga ada kekuatan-kekuatan politik yang juga berusaha merebut kekuasaan yang ada. Nah, kemudian yang di mana Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam ini tinggal di Haran, ya. Kemudian juga dia terpengaruh dengan pemikiran Ja'd bin Dirham ini. Ia menyebutkan juga tidak mendapat dukungan para ulama-ulama, ya, karena dia dekat dengan suatu tokoh ahli bid'ah yang terkenal saat itu. Mulailah pemberontakan seperti Al-Himsi, qad ba'i Marwan bin Tsani wa saru ma'ahu ila Dimashq ila annahum kharaju ala hukmi ba'da dzalika. Setelah yang pertamanya mendukung Marwan bin Muhammad itu adalah penduduk Hims, yang akhirnya mereka pun berbalik tidak mendukung lagi Marwan bin Muhammad. Ya. Kemudian juga di sana ada kekuatan-kekuatan kabilah-kabilah lain dari kaum Yaman, dari kabilah Yamaniyah, ingin juga melepaskan diri kekuasaan Islam saat itu. Kemudian keluar lagi penentangan dari penduduk Ghutah, suatu daerah, ya, mengikuti tentang pengaruh daripada terdengarnya adanya gerakan-gerakan dari masyarakat Hims untuk menolak Marwan bin Muhammad bin Marwan Hakam ini. Kemudian muncul lagi kekuatan yang menentangnya, yaitu penduduk Palestina. Ya, ini adalah penduduk yang penentangan sangat besar, ya, dari masyarakat Palestina untuk menolak kekuasaan Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam ini.
Nah, akhirnya juga di sana di Irak muncul pula kekuatan Khawarij di Irak. Ya. Nah, ini ketika wajah Khawarij fi tasaddi Bani Umayyah fursat al-intifadha al-hukm al-Umawi. Jadi orang Khawarij memanfaatkan kondisi suasana kegaduhan politik di tengah keluarga Bani Umayyah untuk mereka merebut suasana itu. Ya, akhirnya mereka mulai melakukan munafir juga untuk menyerang daerah-daerah kekuasaan Bani Umayyah. Di pihak lain juga ada di sana Harakah Alawiyah, yaitu Taza' Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far. Nah, ini kekuatan yang dari keluarga Alawiyin. Di masa Bani Umayyah juga muncul pula di akhir-akhirnya itu di masa Marwan bin Muhammad ini. Ada kekuasaan lain yaitu Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far. Ya. Ini adalah kekuatan terakhir dari kekuatan Syiah, ya. Dan dia ini didukung oleh Syiah Kufah dan Muawiyahnya dan Khilafah. Nah, ini tetapi Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far ini juga dikecewakan oleh Syiah ketika terjadinya perperangan antara pasukan Marwan bin Muhammad dengan pasukan Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far ini, yaitu dari kelompok Alawiyin ini. Dan akhirnya orang Kufah juga berlaku seperti memperlakukan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan, kemudian juga Hussein. Nah, mereka tidak ikut berjuang ketika terjadinya perperangan itu membela keluarga Alawiyin ini. Taib. Kemudian, nah, di sana juga terjadi kekuasaan-kekuasaan lain dari Harakah Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Ya, dia ingin mengendalikan kekuasaan ini, yaitu Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz ini walian alal Iraq wa markaz Kufa wa raji an kana dha naz'atin istiqlaliyah idh ba'da talaghubi ala Abdullah bin Muawiyah adha lahu min sultan wa quwwa ma badalu min istita'. Di mana yang berlawanan menghadapi keluarga Alawiyin di waktu menghadap timbulnya kekuasaan Alawiyin di Irak, itu diarahkan pasukan oleh Marwan bin Muhammad di bawah pasukan Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz untuk melawan pasukan dari Abdullah bin Muawiyah dari kalangan Alawiyin tadi. Kemudian setelah itu, ya, juga berhadapan dengan kekuasaan dari kabilah-kabilah Yaman. Ya. Berhadapan lagi dengan kekuasaan kabilah-kabilah negeri Yaman yang berusaha juga memisahkan diri dari kekuasaan Bani Umayyah. Kemudian di sana ada lagi Sulaiman bin Syam bin Abdul Malik. Nah, ini juga keluarga Bani Umayyah yang juga dia membuat kekuatan politik, ya, untuk merebut kuasa yang ada. Akhirnya apa? Ketika telah berkumpul banyaknya sebab-sebab demikian, terjadinya pemberontakan-pemberontakan dari berbagai daerah, kemudian sibuknya Marwan bin Muhammad bin Marwan ini dengan kondisi politik dan keluarga internal, ya. Kemudian juga tersebarnya berbagai macam bentuk paham-paham. Ya, akhirnya kesempatan itu digunakan oleh Abdullah bin Ali bin Abbas, ya, yang kesempatan untuk membuat kekuasaan, dan inilah akhirnya ketika Marwan lemah dari mengkondisikan kekuasaan yang dia dari tangannya, akhirnya Bani Abbasiyah ini mendapat dukungan dari banyak dari banyak wilayah-wilayah lain, yang pada akhirnya mereka mampu menguasai kondisi, ya, ketika terjadi perebutan kuasa antara pemerintah Umayyah dan Abbasi di bulan Jumadil Akhirah tahun 132 Hijriah, ya, yang berlangsung sekitar 11 hari. Nah, akhirnya Marwan di sini kalah dalam pertempuran tersebut, itu di era Musil. Nah, kemudian akhirnya penguasa, yaitu pimpinan pasukan dari Abbasiyah ini Abdullah bin Ali, ya,
berhasil untuk menaklukkan pasukan daripada Marwan bin Muhammad bin Hakam ini. Nah, disinilah berakhir kekuasaan Bani Umayyah. Ini berakhir kekuasaan Bani Umayyah, yang dimana di masa kepemimpinan Umayyah ini ada sekitar 14 khalifah yang memimpin, ya, mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid bin Abdul Malik, kemudian Hisham bin Abdul Malik, kemudian Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, kemudian Yazid bin Walid bin Abdul Malik, kemudian Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, kemudian setelah itu adalah yang terakhir Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Nah, kemudian penyebab-penyebabnya ringkasnya kita lihat. Pelajaran yang dapat kita ambil di sini adalah ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah ketika penguasa menjauhkan ulama dari jauh dari nasihat ulama atau menjauhkan ulama dari kekuasaan mereka untuk sebagai mengambil pertimbangan-pertimbangan dan kebijakan, ya. Kemudian juga bahwa perpecahan di dalam keluarga itu adalah sebab lemahnya kekuasaan kaum muslimin. Oleh sebab itu Islam sangat menegaskan bagaimana wajib menjaga persatuan. Ketika kelemahan-kelemahan itu muncul, maka kondisi yang sedang kacau itu akan dimanfaatkan oleh banyak orang-orang yang mempunyai rencana-rencana di dalam dirinya. Disinilah ketegasan Rasulullah SAW ketika pemimpin itu lemah, pemimpin itu ada kekurangan dan kesalahan, Islam mendukung rakyat tetap untuk setia kepada pemimpin dengan mendukung program-program yang tidak bertentangan Islam. Maka sampai Rasulullah menyebutkan wa in ta'amara alaikum abdun habasyin, sekalipun jadi pemimpin itu adalah seorang budak Habsyi. Nah, kalau rakyat ini sudah mulai tidak lagi menghormati pemimpinnya, disitulah kegiatan itu akan dimanfaatkan oleh banyak orang-orang yang ambisi untuk mendapatkan kedudukan, akan memanfaatkanlah suasana itu oleh dia untuk merancang kekuatan. Nah, dari sinilah karena banyak terjadi kekisruhan itu, masyarakat mulai tidak lagi loyal kepada penguasa, dimanfaatkan oleh banyak kekuatan mereka, sehingga terjadilah saling menjatuhkan antara mereka, baik secara politik maupun secara sosial lainnya, sehingga terjadi kelemahan. Nah, jadi kelemahan itu, maka kondisi itu akan dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Yang punya tujuannya ekonomi, ya ekonomi yang memanfaatkannya, yang politik, ya politik, dan segala macamnya. Agama, ya agama, pemahaman, ya pemahaman. Mereka berusaha untuk menyebarkan segala hal yang mereka punya rencana untuk memiliki kekuatan di dalam menguasai suasana itu. Kemudian, di antara pelajaran kita lihat adalah kekuasaan itu suatu fitnah. Kekuasaan itu suatu fitnah, maka itu sebagian salah menyebutkan hawa nafsu yang terakhir keluar dari seorang yang berilmu itu adalah cinta kekuasaan. Jadi cinta kekuasaan itu bukan fitnahnya kepada orang-orang yang sifatnya jauh dari agama saja, tidak. Tapi juga terdapat pada diri orang-orang yang tahu agama, dan satu penyakit yang terakhir keluar dari seseorang yang punya agama itu adalah, segala para ulama salaf, adalah cinta kekuasaan. Kemudian juga dapat kita ambil pelajaran bahwa saling cinta atau saling berebut kekuasaan itu adalah awal dari kehancuran untuk sebuah bangsa, ya. Karena ketika ada orang ambisi untuk berkuasa, maka dia akan melakukan manuver, upaya-upaya dengan segala cara, walaupun tidak sesuai dengan aturan, walaupun tidak sesuai dengan undang-undang, walaupun tidak sesuai dengan kemanusiaan, ya, walaupun itu akan mengorbankan manusia sekalipun, ya, mereka akan upayakan, tidak peduli, walaupun mati orang sekian ratusan orang, ribuan orang demi tujuan politiknya, dia tidak peduli. Nah, oleh sebab itu harus disadari bahwa seseorang yang memanfaatkan
masyarakat awam untuk mencapai sebagai tangga politiknya, ya, itu dia akan bertanggung jawab atas segala rencana, taktik yang dilakukan menyebabkan hilangnya nyawa. Bagaimana kalau dalam upaya dia menggulingkan sebuah kekuasaan banyaknya nyawa-nyawa yang melayang, maka dia bertanggung jawab atas segala fitnah dan kejadian yang disebabkan oleh upaya dia sendiri. Nah, kadang-kadang sebagian orang-orang yang gila kekuasaan, ya, luput itu dari ingatnya bahwa dia akan hisab insya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menyogok, memanfaatkan segala kondisi, aliran-aliran sesat pun diangkat, dibela demi untuk mendapatkan dukungan, ya, terpilih menjadi penguasa. Ya, kemudian juga berbagai manuver dilakukan, ya. Ini bahayanya, ya, bagaimana apabila dalam sebuah bangsa, bahkan dalam sebuah organisasi ataupun sebuah lembaga, bila terjadi persaingan untuk mendapat kedudukan, itu adalah idanan, adalah sebuah warning, ya, yang akan untuk lembaga tersebut akan kemundurannya. Nah, sering juga dalam lembaga-lembaga ini terjadi persaingan untuk menjadi ketua ini, untuk jadi pimpinan ini, segala macam ini. Nah, itu adalah akan terjadinya pecah belah dalam sebuah lembaga itu. Cuma juga dalam skala lebih besar dalam sebuah negara, ya, bisa saja terjadi dua sekian kekuatan politik. Dia sebetulnya mendukung politik itu bukan saja untuk mungkin setuju dengan tujuan-tujuan partai ataupun kelompok yang didukung, tapi dia mendapatkan cara untuk meraih tujuannya melalui partai itu, walaupun dia tidak seprinsip, bisa saja demikian, ya. Ataupun dia akan menjadi pemenang sendiri dengan cara mengadu domba di antara dua kekuatan itu, kemudian dia melenggang untuk mendapatkan kekuasaan dengan aman. Setelah kedua kekuasaan yang sedang berantam hancur lebur, dia yang memanfaatkan kondisi itu untuk mendapatkan kekuasaan. Banyak sekali fitnah-fitnah yang harus kita waspadai, ya, di mana oleh sebab itu Islam sangat memberikan banyak sekali tuntunan untuk sebuah kekuasaan, terutama ketika kekuasaan itu lemah. Bagaimana Islam memberikan tuntunan? Jangan dijadikan sebagai ajang untuk merebut dan berkuasa. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, wa in ta'amara alaikum abdun habasyun. Walaupun yang berkuasa itu seorang budak, kemudian bukan dari bangsawan, bukan dari keturunan yang mulia, ya. Bahkan dalam hadis lain mujad al-atraf, walaupun fisiknya ada cacatnya, tetap kita setia kepada pemimpin yang telah ditunjuk. Karena bila pemimpin tidak lagi ditaati, sebenarnya telah kita saksikan dalam banyak sejarah, salah satunya ini adalah bagaimana runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah ini terjadi gejolak dari banyak daerah. Daerah ini merontak, daerah ini merontak, daerah ini ya, karena di setiap daerah itu juga ada tokoh-tokoh yang selama ini mungkin menyimpan rencana, ya. Dan ini yang perlu diwaspadai bagi bangsa kita. Kita melihat, ya. Kita melihat dalam suasana-suasana ketika ada terjadi kekacauan di bangsa ini ataupun ketidakstabilan politik negara ini, kita lihat banyak daerah-daerah yang juga menginsukan referendum. Ini akibat dari apa? Ketika memang di sana kita tak pungkiri banyak sekali orang-orang yang punya tujuan-tujuan tidak jelas yang dia akan memanfaatkan kondisi ini. Maka di sinilah pentingnya bagi negara untuk benar-benar memperhatikan keamanan bangsanya, ya, bagi para penegak hukum, bagi untuk betul-betul mengendalikan kondisi ini, jangan sampai terjadi kekuatan-kekuatan yang begitu banyak nanti menyebabkan sulitnya mengendalikan kondisi, ya, terjadinya sebuah gejolak yang menyebabkan runtuhnya sebuah kekuasaan. Maka kita belajar dari sejarah. Kita belajar dari sejarah bahwa kemunculan aliran juga punya andil dalam jatuhnya sebuah kekuasaan Bani Umayyah ini. Sebenarnya telah kita katakan, yaitu karena penguasa-penguasa terakhir mereka mulai tidak memilih guru lagi. Akhirnya di antara guru-guru mereka ada yang itu adalah terlibat dari paham Mu'tazilah, bahkan dari paham Jahmiyah sendiri. Ya, ini menyebabkan masyarakat jauh dari akidah yang benar, akan terprovokasi untuk melakukan sesuai doktrin-doktrin yang mereka terima dari tokoh-tokoh pelaku bid'ah tersebut.
Baik. Insyaallah pada kali yang akan datang kita akan lanjutkan dengan bagaimana awal dari kekuasaan Bani Abbasiyah yang kembali mengembalikan kekuatan Islam setelah runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah. Tapi ini juga perlu kita ambil pelajaran. Sunatullah itu memang begitu. Sunatullah, apapun namanya, antum baca pun sejarah manapun di dalam kebudayaan manusia di dunia ini, ya, tidak ada yang sifatnya terus naik, terus tidak. Pasti setelah sampai di puncak, turun lagi. Ibaratnya seperti gunung, sampai di puncak gunung harus turun lagi. Dan begitulah semua kekuasaan yang ada di dunia ini. Semua kekuasaan yang ada di dunia tidak selamanya tetap akan berjaya. Pasti ada sesuatu yang sempurna akan berkurang. Balik berkurang dia. Ini ibrah. Ibrah bagi kita bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Kekuasaan pun tidak ada yang kekal. Ya, maka kita harus mengimani hal seperti ini. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu melakukan hal-hal yang disyariatkan dalam agama kita agar kita terhindar dari kerugian, ya, ataupun bahaya-bahaya yang akan merusak agama dan bangsa kita. Kemudian di antara sebab juga disebutkan di masa Bani Umayyah di akhir-akhirnya juga mulai fanatisme kesukuan. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Fanatisme kesukuan waktu itu antara kabilah Yamaniyah dari kaum Mudar, ya, kemudian dari kabilah-kabilah lainnya, mulai mereka juga memanfaatkan kondisi itu. Ini kabilah Bani Tamim, kabilah Mudar, ya, mereka melihat ingin kembali berkuasa, yaitu fanatik kesukuan ini. Oleh sebab itu perlu juga diwaspadai di bangsa kita. Ya, yang saat ini ada istilahnya menghidupkan kembali istilahnya kearifan lokal. Yang kita takutkan adalah hal-hal itu akan menimbulkan sebuah fanatik kesukuan yang pada akhirnya juga akan menimbulkan masalah baru di bangsa ini. Terutama, ya, kebanggaan dengan sukunya masing-masing. Dan ini juga di antara satu sebab menyebabkan runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah. Dan sekalian penulis sejarah, ya. Kemudian hal-hal yang disebutkan para ulama adalah keunggulan Bani Umayyah ini diantaranya sistem keuangan negara yang rapi. Ini juga disebutkan oleh para penulis sejarah. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama penyebab jatuhnya lagi kekuasaan Bani Umayyah adalah memang dari awal kita tahu yang mana orang yang ta'assub kepada Ahlul Bait yang disebut dengan Syiah Rafidah ini juga selalu memupuk kekuatan mereka. Ya, jadi disebutkan ada 4 hal di sini. Pertama, Ansar Bani Umayyah aghlabiyah minas sunnah. Ansar Alawiyin minas Syiah alladzina hasaru khilafah fi nasi Ali bin Abi Thalib. Jadi di sana ada kekuatan Alawiyin, di sana ada Bani Umayyah. Yang Alawiyin ini banyak didukung oleh orang-orang Syiah. Nah, ini selalu berupaya untuk melemahkan kekuasaan yang ada Bani Umayyah saat itu. Kemudian yang ketiga adalah Jama'atul Abbasiyyin alladzina dakhalu fi midan siyasah fi akhir asr Umayyah linafisu. Ya, Umayyah wa Syiah ma'an. Jadi juga ada kekuasaan Abbasiyyin juga, mereka ini juga dari Ahlul Bait sebetulnya. Yang mereka juga mulai masuk ke dalam arena politik di akhir-akhir kekuasaan Bani Umayyah, yang mereka termasuk di antara dua kekuatan dari Syiah dan Umayyin, ya. Nah, dan mereka lebih mengedepankan suasana-suasana yang menarik perhatian masyarakat untuk mendukung mereka. Ya, tidak melihatkan fanatiknya, karena di Bani Umayyah pun ada kelompok-kelompok yang terlalu fanatik kepada Umayyah. Kemudian di sana ada juga mazhab lain, yaitu kita sebut kekuatan Khawarij, ya, yang mereka selalu mengkritisi pemerintahan apapun, ya, dan mereka tidak melihat sahnya sebuah kekuasaan yang diwasiatkan atau dengan ciri kekeluargaan. Itu yang menyebabkan orang-orang Khawarij
selalu berupaya untuk mengerongrong kekuasaan Bani Umayyah saat itu. Nah, ini ringkasan kekuasaan akhir dari kekuasaan Bani Umayyah yang dapat kita jelaskan. InsyaAllah kita akan coba melihat beberapa pelajaran-pelajaran lain insyaAllah di kali yang lain dalam sejarah Islam ini. Cuman kita melihat bahwa umat ini lemah disebabkan pertama adalah ketika para ulama mulai lemah, ya, dan juga dijauhkan dari kekuasaan, istilahnya tidak lagi menjadi tempat untuk bermusyawarah oleh penguasa seperti yang terjadi di masa Walid bin Yazid, ya, kecuali di masa Hisham itu masih hidupnya Zuhri, masih hidup ulama-ulama besar. Kemudian tentu sudah banyak para tabi'in yang meninggal, kemudian mereka pun para penguasa sudah mulai condong ke dunianya, lebih besar condong ke dunia. Akhirnya mereka jauh dari nasihat-nasihat ulama yang menyebabkan munculnya bermacam aliran dan juga kekuatan-kekuatan yang lagi ingin merebut kekuasaan yang ada. Demikian barangkali ringkasnya yang dapat kita bahas di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas selama ini dapat kita ambil pelajarannya. Inti adalah bagi masyarakat pelajaran adalah ketika negara sedang keadaan lemah, kita harus waspada, jangan menjadi alat provokasi yang akan menyebabkan semakin lemahnya sebuah bangsa dan negara. Nah, penting kita ketika ada hal itu jangan kita mau dimanfaatkan oleh kondisi yang ada, oleh kekuatan-kekuatan yang tidak jelas yang akan membawa kehancuran untuk bangsa kita ataupun untuk persatuan umat dan bangsa. Maka perlu diwaspadai. Yang penting di setiap kondisi politik itu kacau, pasti akan banyak sekali kelompok-kelompok, golongan-golongan yang mengatasnamakan dengan berbagai nama, ya, ataupun mungkin menggunakan isu agama juga. Maka kita perlu waspada hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi sehingga akan merugikan kita dan masyarakat kita dan bangsa kita. Demikian yang dapat kita bahas dalam kesempatan ini. Semoga dalam mempelajari sejarah-sejarah kita, ya, sebenarnya di tangan para ulama kita, sejarah itu akan selalu terulang, cuman tempat, waktu, dan pelakunya yang berbeda. Maka dari itu kita perlu mengambil pelajaran di sejarah. Dan banyak sekali sejarah-sejarah baik para nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya, kemudian juga sejarah-sejarah umat-umat yang berlalu sebagai ibrah untuk kita jadikan sebuah pelajaran. Demikian yang dapat kita bahas. Wallahu a'lam bishawab, yaitu pembahasan ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas mulai dari pembahasan kekayaan Bani Abbasiyah dan bagian apa saja kemajuan-kemajuan yang dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi kita di masa kuasa mereka, dan juga jika ada kekurangan sekaligus kita berupaya untuk mengambil pelajaran dan tidak melakukan kesalahan yang sama di dalam kehidupan ini. Ya, ambillah pelajaran dari orang-orang terlalu, sebuah sifat yang telah sebuah kejadian telah terjadi itu ada banyak hikmah yang kita dapatkan. Demikian kita kembali kepada al-akh madu kita dari Cilengsi. Iya Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan bimbingan bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya, ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz yang berkaitan dengan pembahasan kali ini, silahkan kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Baiklah, untuk penelpon yang pertama, kami berikan kesempatan bagi Anda, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Mohon maaf. Dari hamba Allah di Kalbang. Begini Ustaz, anak mohon nasihatnya bagi kami penuntut ilmu. Karena sekarang begini Ustaz, kebanyakan para penuntut ilmu jika telah mengaji dengan ustaz tertentu, maka ada sekat untuk tidak mau belajar dengan ustaz yang lain. Terjadilah seperti berkelompok gitu. Dalam hal ini tidak semuanya Ustaz, hanya sebagian gitu. Jadi mohon nasihat Ustaz bagi kami penuntut ilmu, bahwa kami ini anak penuntut ilmu yang rabbani. Padahal mereka itu satu mahat Ustaz. Sekon, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustaz kami persilakan. Fadhal Ustaz. Kepada Bapak yang telah lontarkan pertanyaan kepada kita semua untuk kita dengar. Salah satu kondisi dakwah yang perlu kita perbaiki adalah ada sebagian dari antara kita yang
sudah menyalahi tuntunan para ulama-ulama dan juga tuntunan ajaran agama kita, itu fanatik kepada guru. Fanatik kepada guru, ya. Tentu hal ini juga perlu diimbangi. Ada suatu hal yang masalah yang campur baur yang tidak bisa dipisahkan. Di sisi lain ada ulama kita melarang agar kaum muslimin meninggalkan belajar kepada dai-dai yang tidak muassal dalam ilmunya. Itu para ulama kita menjelaskan. Dan juga Rasulullah SAW menjelaskan, Ibnu Mas'ud juga menjelaskan, akan datang nanti di akhir zaman yang mana orang-orang lebih banyak khutobanya daripada fuqahanya. Ya, orang yang banyak baca Quran tapi tidak memahami Al-Quran, dan banyak orang pintar bicara tapi tidak memahami agama. Itu yang dikatakan. Nah, ini perlu diwaspadai, dan juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah tidaklah mencabut ilmu ini dari dada ulama secara spontan, tetapi dengan wafatnya para ulama. Maka oleh sebab itu manusia akan mengambil tokoh-tokoh daripada orang-orang yang tidak berilmu, lalu mereka diminta fatwanya, lalu mereka fatwa dengan pendapat-pendapat yang menyesatkan. Mereka sesat dan menyesatkan, kata Rasulullah SAW, sebenarnya hadis yang Imam Muslim. Baik, di dalam memilih guru, kita wajib menghormati guru kita, tetapi bukan berarti kita harus membenarkan kesalahan-kesalahan guru kita. Dan di samping kita menghormati guru kita, bukan berarti kita tidak menghormati para ustaz-ustaz yang lain. Nah, ini jangan dipertentangkan. Hormat kepada guru iya, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam agama kita. Fanatik kepada guru tidak, itu dilarang dalam agama kita, karena kebenaran itu hanya ada pada Allah dan Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya Imam Malik sendiri menegaskan, kullun yu'khadhu min qawli wa yuraddu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing orang itu berhak untuk diambil dan ditolak pendapatnya, kecuali Rasulullah SAW. Ya enggak. Pendapat beliau wajib kita terima secara mutlak. Ya. Nah, ini kaidah yang diberikan oleh Imam Malik kepada para penuntut ilmu, tidak ta'assub. Ya. Dan ulama la tuqallidu Malikan wala Ahmada. Ulama kita jangan kalian taklid kepada Malik, Ahmad, Syafi'i. Oleh sebab itu tidak pernah para ulama-ulama yang dahulu yang mereka memvonis murid-muridnya kalau tidak belajar kepada ulama lain sebagai orang yang tidak hormat kepada guru, tidak begitu. Tapi kita harus katakan hormat kepada guru iya, tapi dengan hormat kita kepada guru bukan berarti kita melecehkan para dai-dai yang lain, para ustaz-ustaz yang lain, ya. Kemudian juga berarti kita bukan taat membabi buta, ya, membenarkan kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan yang ada pada guru kita lalu membela dengan cara-cara yang tidak syar'i. Ini tidak boleh dalam agama kita. Ini suatu manhaj yang sudah menjalahi yang dianjurkan oleh para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Makanya kebenaran itu diambil, ya, tapi dengan dalilnya, ya. Maka mengajilah. Kalau hanya kita bisa datang sebuah majelis ilmu tanpa harus merendahkan majelis yang lain, tapi bukan pula berarti memuji berlebih-lebihan majelis gurunya dia, karena ada juga mu'tadil orang-orang sekarang, ya, untuk supaya murid-muridnya tidak belajar kepada orang lain, mengarahkan demikian, ya, dan membuat fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak jelas, ya, demi untuk supaya murid-muridnya tetap belajar sama dia, kemudian didoktrin dengan doktrin-doktrin seakan-akan pendapat dia saja yang benar. Ini suatu pendidikan yang harus dibenahi dalam berdakwah kepada Allah SWT. Ini termasuk orang yang berdakwah kepada dirinya, bukan berdakwah kepada agama Allah. Oleh sebab itu dalam berdakwah penting sekali bagi seorang guru untuk ikhlas, ya, dalam berdakwahnya. Bukan tujuan berdakwah itu adalah mengumpulkan jamaah, kemudian setelah kumpul jamaah mengumpulkan dana. Nah, ini kadang-kadang efek-efek dari situ, ya. Efek-efek dari itu, maka ini harus dipertanyakan, dikoreksi kembali, dibenahi kembali niat-niat kita dalam berdakwah ini, kemudian juga niat-niat kita dalam belajar. Saya temukan memang ada sekelompok-kelompok orang di dalam medan dakwah ini yang mereka baru belajar, ya, pada seorang guru lalu fanatik, ya, kemudian tidak menilai ustaz-ustaz, tidak menganggap ustaz-ustaz yang lain sebagai ustaz yang layak diambil ilmunya, ya, kemudian merendahkan, melecehkan ustaz-ustaz yang lain. Padahal ustaz-ustaz yang dia fanatik juga kadang-kadang, ya, tidak jelas bagaimana dia menuntut ilmunya, apa standarnya dia punya ilmunya juga nggak jelas, ya. Berbeda dengan ustaz-ustaz yang lain juga mereka belajar juga para ulama. Maka kita tetap, ya, tidak boleh fanatik bagaimanapun,
walaupun kita belajar dengan seorang ustadz, mungkin lebih fokus pada seorang ustadz, karena di daerah itu hanya ada berapa orang ustadz dan kita tidak bisa banyak untuk keluar umpamanya untuk belajar, tidak masalah. Tapi kita tidak boleh fanatik, kita tetap mengemukakan sebuah pendapat yang benar di hadapan kita yang harus kita pilih. Jadi jangan sampai melecehkan ustadz yang lain, ataupun fanatik kepada guru kita, ataupun memuji guru kita berlebihan dari apa yang sewajarnya. Demikian barangkali untuk nasihat kita semua. Semoga apa yang kita dengar ini dapat kita berusaha pahami dan berusaha pula kita amalkan. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Kepada Ustaz kami ucapkan terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Ilham di Gorontalo, Pak. Silakan Pak Ilham pertanyaannya. Bapak Ilham di Gorontalo, Pak. Ya, silakan Pak. Bapak dikecilkan saja televisinya. Bapak cukup mendengarkan melalui gagang telepon sehingga tidak iya. menunggu delay suara kami. Silakan Pak. Iya, Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Ini kayaknya agak melenceng dari faidah sejarah Islam, tapi ada hubungannya sih. Ya. Apa ya? Ya, silakan. Ya Pak, silakan. Apa dulu? Kan di surah Al-Baqarah 221 itu kan kita dilarang menikah dengan perempuan syirik. Apa dulu? Kemudian ada pengecualian. Halo. Iya Pak, silakan dilanjut Pak. Kemudian ada pengecualian bahwa di surat Al-Maidah ayat 5 kalau nggak salah, itu boleh kita menikah dengan ahli kitab. Nah, ahli kitab itu saya belum jelas apa dia pendeta, apa dia biksu apa gitu. Pokoknya pemuka-pemuka non-muslim lah gitu. Saya mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, ahli kitab itu apa dia pendeta, apa dia apa Pak. dulu? Paham. Ya, pokoknya ya kira-kira cuma demikian yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Taib ini ketentuan dalam agama Islam yang memang mengatur bagaimana yang pasang hidup yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin tidak boleh dinikahi karena mereka pertama jelas sekali ya, dia tidak beriman dengan sedikit pun dengan wahyu kepada para nabi, dan mereka secara akidah adalah musyrik yang total ya. Adapun dibelakang kepada ahli kitab dan pembolehan kepada ahli kitab ini, mereka setelah mereka juga jatuh ke dalam pemahaman yang syirik juga, di mana mereka mengatakan Isa itu adalah anak Allah atau salah satu dari 3 Tuhan ya. Ataupun orang Yahudi itu termasuk ahli kitab ya. Para ulama menjelaskan di antara kenapa Allah membolehkan, karena memang ahli kitab ini mereka adalah orang-orang yang mengagungkan wahyu, masih beriman dengan adanya utusan Allah ya. Cuman mereka salah dalam memahami konsep ketauhidan dan utusan Allah itu dari sebagai fungsi rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah karena ahlul kitab ini bagian orang yang beriman kepada salah satu agama. Itu agama yang dibawa oleh para nabi. Nah, nisbah penghargaan inilah yang disebutkan dengan harapan mereka juga lebih dekat untuk menerima ajaran Islam. Ya. Dan permusuhan yang terbesar ini dari sisi permusuhan agama lain terhadap Islam adalah itu datang dari orang musyrikin ya, kemudian dari orang Yahudi, kemudian baru orang Nasara. Nah, oleh sebab itu Allah juga melihat dari sisi ininya, Allah menjelaskan dari sisi itu agar adanya kemuliaan yang dimiliki oleh kitab melebihi dari kemuliaan yang dimiliki oleh orang musyrikin. Itu aja intinya. Kalau masalah mereka musyrik dan keturun Al-Quran ini, mereka ya sudah musyrik, sudah memiliki keyakinan sebenarnya yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bahkan itu ayat itu dalam surat yang sama terdapat gitu. Jadi
Maka kebolehan itu adalah salah satu bentuk karena satu rumpunnya mereka dengan keimanan kepada adanya risalah samawiyah. Dasarnya beriman kepada kitab suci, dasarnya beriman kepada Allah SWT, dasarnya iman kepada para nabi. Temannya mereka salah dalam memahami konsep nabi ini, akhirnya mereka sesat dalam memahami tauhid dan menjadikan nabi mereka bagian daripada memiliki sifat-sifat ketuhanan. Nah, dibolehkannya ada satu ta'lil yang disebutkan para ulama adalah karena menghormati mereka sebagai orang yang telah beriman kepada kitab suci dan kepada wahyu yang dibawa oleh para nabi. Walaupun mereka dalam memahami setiap wahyu itu telah menyimpang. Itu saja. Maka juga seperti mana kita dihalalkan memakan sembelihan mereka. Sedangkan kita tidak boleh memakan sembelihan orang musyrikin. Ya. Allahu a'lam bishawab, itu yang dapat saya jelaskan. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustadz. Saya Ibu Hajah Nurainah, SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Di mana bisa mendapatkan sumber-sumber buku-buku yang lengkap tentang sejarah Islam seperti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang seperti Ustadz paparkan? Untuk jadikan referensi, saya mengajar di sekolahan. Kebetulan saya guru SKI di Madrasah Islamiyah, agar bisa menyampaikan sejarah-sejarah yang valid, yang benar kepada murid-murid saya, supaya tidak terjadi distract atau salah dalam memahami sejarah Islam ini. Mohon diberikan nasihatnya Ustaz, silahkan. Dulu kita, jadi kalau ibu ini ingin referensi yang berbahasa Indonesia, dulu kita punya banyak buku-buku sejarah yang tulis para ulama kita, juga kurikulum-kurikulum yang diajarkan dulu waktu kita masih di aliyah, ya itu bagus sekali ya. Tapi sekarang saya nggak tahu. Bagus itu rentetannya, sejarahnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, barangkali mungkin dilihat tulisan-tulisan para ulama-ulama Indonesia yang menulis hal ini. Saya juga kurang tahu kalau yang sifatnya dalam tulisan yang ditulis para ulama ya. Kalau buku terjemahan mungkin banyak. Ya, buku terjemahan masalah ini kalau sumbernya yang berbahasa Arab jelas banyak sekali, utama tadi yang sudah sering saya sebutkan dalam kajian kita seperti Bidayah wa Nihayah Karam Ibnu Katsir, kemudian Tarikh Tabari, Imam Tabari, Tarikh Al-Muluk wal Umam, kemudian juga Ibnu Athir, kemudian juga Ibnu Athir punya Tarikh Masir juga, kemudian juga Tarikh Ibnu Khaldun, kemudian juga Zahabi ya, Tarikh Islam Al-Ibar, dan juga Ibnul Jauzi juga punya buku-buku. Tapi bisa di-download tarikh-tarikh ini. Adapun yang membahas secara Mahmud Syakir itu khusus membahas tentang Daulah Umayyah, belum membahas dari setiap dinasti-dinasti ada, Abbasiyah, Umayyah, Khulafa Rasyidin ya. Kemudian juga Imam Suyuti punya kitab Tarikh Khulafa, itu juga membahas sejarah para khulafa ini. Itu barangkali referensi yang dapat saya sebutkan. Sebetulnya banyak ya. Daulah Umayyah kalau diketik kalau ibu ini bisa berbahasa Arab, ketik saya Daulah Umayyah kemudian tulis PDF, akan muncul nanti kitab-kitab yang banyak sekali. Ya. Di antara tadi yang kita sebutkan Mahmud Syakir itu punya kitab juga Tarikh Islami, di situ beliau mengupas ya panjang lebar dari tarikh Islam ya. Kemudian juga ada Ali Salabi namanya, juga menulis Tarikh Daulah Al-Umayyah ya. Tarikh Ibnu Khaldun tadi yang sudah saya sebutkan, juga Tarikh Tabari, Tarikh Ibnu Athir ya, dan Bidayah wa Nihayah. Barangkali itu yang referensi yang terbesar ya. Kalau dalam khusus Bani Umayyah atau Abbasiyah saja juga banyak yang ditulis dalam bahasa Arab, nanti bisa diklik ya, pakai cari PDF-nya bisa. Ataupun dalam bahasa Indonesia mungkin bisa dicari juga sejarah Islam umpamanya, kemudian dalam bentuk PDF ya. Kalau referensi dalam bahasa Indonesia, karena selama ini saya lebih banyak membaca buku bahasa Arab, jadi saya nggak tahu kalau referensi yang dalam bahasa Indonesia jika itu yang dimaksud ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang pernah saya baca itu adalah pelajaran-pelajaran SKI yang diajarkan dulu di aliyah, ataupun menjadi referensi yang diajarkan sejarah
kebudayaan Islam yang diajarkan di YIN, di perguruan tinggi yang kurikulum yang lama. Itu masih saya temukan isinya bagus ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya, bisa memahami dan mengamalkan setiap pelajaran yang kita dapatkan dari asatidzah yang telah menyampaikan pelajarannya. Sebagai ikhtitam Ustaz, sebelum kami akhiri, fadhal. Terakhir dari majlis ini saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang telah bergabung dalam penyampaian materi pagi ini. Semoga faedah-faedah yang dapat kita jelaskan, dapat kita pahami dan kita amalkan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman di studio Cilensi dan juga di studio mini Studio Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT menjaga antum semua, memberikan kesehatan, memberikan keberkahan kepada keluarga dan umur antum. Dan kita selalu dijaga oleh Allah SWT untuk istiqamah dalam mencari ilmu, dalam mengamalkannya, menyampaikannya, ya, diberi kesabaran dalam mencari ilmu, di dalam mengamalkannya dan menyampaikannya, dan diperlihatkan kepada kita Allah SWT sesuatu yang benar itu selalu benar, dan yang salah itu adalah hal yang salah, dan kita diberi kemudahan oleh Allah SWT membuktikan yang benar dan juga dihindarikan dari segala sifat dan pemikiran atau pemahaman yang salah. Demikian, terima kasih banyak. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.